Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wirza Alfa dan teman saya Dina Puspitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 8 dan 9 terkait dengan etika dalam akuntansi manajerial dan akuntansi perpajakan dari buku Duska, dan Ragaz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, presenter pertama adalah Dina Puspitasari. Kepada Dina dipersilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait etika dalam akuntansi manajemen. Seorang akuntan manajemen atau akuntan keuangan bekerja untuk sebuah perusahaan tertentu, baik sebagai kepala keuangan atau controller, sebagai sebuah barisan akuntan yang melakukan sejumlah tugas yang mungkin, atau bahkan sebagai konsultan melakukan pekerjaan tertentu yang berkontribusi terhadap gambaran keuangan perusahaan. Manajemen akuntan dapat beroperasi sebagai manajer keuangan, akuntan, atau auditor internal tergantung pada posisi mereka di perusahaan dan ukuran organisasi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan memiliki banyak kesamaan kewajiban seperti akuntan lainnya, tetapi hubungan mereka ke perusahaan memberi mereka perbedaan tanggung jawab dari auditor. Selanjutnya, ISB atau The Independent Standard Board menjelaskan tanggung jawab manajemen, termasuk akuntan manajemen dan akuntan keuangan sebagai berikut. Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan, termasuk bertanggung jawab atas pilihan metode akuntansi dan judgement dalam penyajian laporan keuangan. Tanggung jawab ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Akuntan manajemen dan keuangan dalam perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran dan kejujuran penyajian laporan keuangan, meskipun kebenaran dan kejujuran tersebut memberikan efek negatif terhadap perusahaan. Jadi, meskipun akuntan manajemen dan akuntan keuangan dipekerjakan oleh perusahaan, tugas mereka adalah menyebarkan informasi yang benar tentang potret keuangan perusahaan. Selanjutnya, Standard of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management yang merupakan bagian dari Institute of Management Accountants Code of Ethics mendeskripsikan cakupan tanggung jawab sebagai berikut. Praktisi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki tanggung jawab kepada publik, kepada profesi, kepada organisasi yang dilayaninya, dan kepada dirinya sendiri untuk menjaga standar tertinggi dari etika profesi. Selanjutnya, etika akuntan manajemen dan akuntan keuangan mencakup 4 standar sebagai berikut. Yang pertama, kompeten. Maksudnya di sini, akuntan manajemen harus menjaga pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang tepat, mengikuti hukum, aturan, dan standar teknis, dan menyajikan laporan secara jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang terpercaya dan relevan, yang telah dianalisis secara memadai. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan manajemen harus mencegah pengungkapan informasi rahasia, kecuali dituntut oleh kewajiban legal untuk mengungkapkannya. Yang ketiga, integritas. Akuntan manajemen harus menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, dan juga menghindari aktivitas yang bisa meragukan kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawab etika. Akuntan harus menolak hadiah dan semacamnya yang dapat mempengaruhi tugas profesinya dan tidak boleh mengganggu tujuan organisasi. Selanjutnya, standar juga menuntut akuntan untuk mengakui keterbatasan profesional, mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan, dan juga mencegah tindakan yang mendiskreditkan profesi. Standar yang keempat yaitu objektivitas. Inti dari standar kode etik adalah objektivitas yang menuntut akuntan manajemen untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan secara objektif, dan juga untuk mengungkap secara penuh seluruh informasi relevan yang dipandang dapat mempengaruhi pemahaman pengguna informasi atas laporan, komentar, serta rekomendasi yang disajikannya. Kemudian, selanjutnya alasan yang digunakan untuk membenarkan perilaku tidak etis. Dalam artikel, Saul Gellerman memberikan 4 rasionalisasi yang digunakan manajer untuk membenarkan perilaku yang dicurigai. Alasan yang pertama yaitu, perilaku saya tidak benar-benar ilegal atau tidak bermoral. Alasan pertama diberikan untuk perilaku yang tidak etis, yang mana kepercayaan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam batas-batas etika dan hukum yang wajar, yang berarti bahwa ini tidak benar-benar ilegal atau tidak bermoral. Alasan yang kedua, tindakan berada dalam kepentingan terbaik perusahaan.
Menurut Gellerman, sebuah kepercayaan bahwa aktivitas ada di dalam kepentingan terbaik seorang individu atau perusahaan, bahwa individu entah bagaimana akan diharapkan melakukan aktivitas tersebut. Alasan yang ketiga, yaitu tidak ada satupun yang akan menemukan atau menyelidiki. Alasan ketiga, ini untuk membenarkan aktivitas tidak etis, yaitu kepercayaan bahwa aktivitas aman karena itu tidak akan pernah ditemukan atau dipublikasikan. Isu kejahatan dan hukuman klasik dari penemuan. Dan yang terakhir, perusahaan akan melindungi saya. Maksudnya di sini, pilihan etika yang buruk adalah sebuah kepercayaan bahwa karena aktivitas menolong perusahaan, perusahaan akan memanfaatkannya dan bahkan melindungi orang yang terlibat di dalamnya. Keyakinan bahwa perusahaan akan melindungi karyawan yang melakukan aktivitas yang dapat disangsikan tergantung pada integritas pemimpin perusahaan. Materi selanjutnya terkait meniup fluid atau blowing the whistle. Whistleblowing adalah praktik pelaporan pelanggaran etika, hukum, atau peraturan oleh pegawai perusahaan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Whistleblowing dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Kemudian timbul pertanyaan, kapan whistleblowing dapat dipraktikkan? Yaitu pada saat dalam situasi hanya dengan whistleblowing, masalah pelanggaran etika diduga kuat bisa diatasi. Selanjutnya, kondisi-kondisi yang mendorong perlunya whistleblowing. Yang pertama, the proper motivation, atau motivasi yang tepat. Whistleblowing harus dilakukan dengan tujuan moralitas yang tepat, bukan untuk tujuan persaingan atau balas dendam. Yang kedua, the proper evidence, atau bukti yang tepat, didasarkan pada bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran etika. Yang ketiga, the proper analysis, atau analisis yang tepat, hanya dilakukan setelah dilakukan analisis secara cermat tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika. Dan yang keempat, the proper channel, atau saluran yang tepat. Harus dicari saluran komunikasi internal yang tepat sebelum menginformasikan ke publik. Sedapat mungkin pelanggaran moral dan etika terselesaikan secara internal. Menurut John Simon, Charles Powers, dan John Ganymed dalam The Ethical Investor, whistleblowing menjadi kewajiban yang etis. Jawabannya adalah ketika memenuhi 4 kondisi berikut. Yang pertama, kebutuhan. Misalnya karena pelanggaran etika atau moral tidak kunjung teratasi. Yang kedua, kemampuan. Memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keadaan. Yang ketiga, kedekatan, yaitu pelanggaran etika moral terjadi di lingkungan terdekat dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, orang terakhir, menjadi satu-satunya orang yang tahu dan memiliki kemampuan untuk menjadi whistleblowing. Whistleblower harus berpotensi sukses. Jika tidak ada harapan memunculkan tekanan masyarakat, institusi, dan pemerintah, maka whistleblower akan menjadi sia-sia. Namun demikian, harus diakui bahwa whistleblower sangat memerlukan heroisme moral. Para profesional, termasuk profesional bidang akuntansi, harus menyadari bahwa untuk meningkatkan kualifikasi standar profesi, memerlukan keberanian untuk menjadi whistleblower. Akuntan memiliki tanggung jawab etika untuk melaporkan aktivitas ilegal atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian. Sekian pemaparan materi terkait etika dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Wirza Alfa, di mana pada kali ini kita akan membahas chapter 9 terkait dengan etika akuntansi pajak. Salah satu isu etika akuntansi pajak adalah terbongkarnya kasus pelanggaran pajak oleh Kantor Akuntan Publik KPMG pada tahun 2005. Di mana the Department of Justice and the Internal Revenue Service atau IRS di Amerika Serikat pada tanggal 29 Agustus 2005 melaporkan pelanggaran pajak ke KPMG sebagai berikut.
Yang pertama yaitu KPMG telah mengakui tindakan kriminal perpajakan dan bersedia membayar denda dan pengembalian pajak sebesar 436 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian KPMG juga menyetujui 9 stafnya termasuk 6 partner KPMG dinyatakan telah melakukan tindakan kriminal dalam bentuk konspirasi kejahatan perpajakan. Apa yang dilakukan petinggi KPMG, para wajib pajak dengan pendapatan besar atau dengan capital gain besar dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan biaya 5 sampai dengan 7% dari jumlah wajib pajak yang akan dihindari. Bentuk lain kejahatan pajak adalah seperti yang diulas dalam majalah Business Week tentang BLIPS atau Bond Link Issue Premium Structure yang dijual ke paling tidak 186 orang kaya yang telah mengakibatkan kerugian pajak paling tidak sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja BLIPS ini, klien meminjamkan uang dari bank asing untuk membeli forex dari bank yang sama. Kurang lebih 2 bulan kemudian, klien menjual forex ke bank pemberi pinjaman yang kemudian akan muncul Pony tax loss atau kerugian pajak artifisial. Kerugian ini kemudian digunakan untuk mengurangi capital gain atau pendapatan dari investasi lain. Akuntan pajak memiliki tanggung jawab publik, diantaranya yang pertama yaitu jujur dalam melaporkan kewajiban pajak, yang kedua yaitu tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak, yang ketiga yaitu tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan yang siap dimejahijaukan bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap. Dalam pernyataan ICPA nomor 10 dan 11 tentang standar for tax services atau SSTS dikatakan sebagai berikut. Dalam standar 10, sistem perhitungan pajak sendiri atau self-assessment tax system hanya dapat berfungsi efektif jika pembayar pajak melaporkan pendapatannya dengan benar dan lengkap. Kemudian yang kedua yaitu pada standar 11, sebagai pendamping atas kewajiban pembayar pajak, akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi sistem, serta memastikan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak lebih dari kewajiban legalnya. Tanggung jawab akhir atas penyajian fakta dan kewajiban pajak memang ada di tangan wajib pajak, tetapi akuntan memiliki kewajiban untuk menunjukkan kewajiban legal wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah ringkasan dari Statement of Standard Tax Services atau SSTS yang dikembangkan oleh ICPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntan tidak boleh merekomendasikan jumlah pajak kecuali jumlah pajak tersebut menggambarkan jumlah realistis kewajiban pajak wajib pajak. Yang kedua yaitu akuntan harus melakukan upaya yang memadai untuk mendapatkan data dari wajib pajak yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan pajak yang kemungkinan bisa terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu akuntan bisa mengandalkan informasi yang disajikan oleh wajib pajak atau oleh pihak ketiga tanpa verifikasi. Tetapi akuntan harus mempertimbangkan dengan cermat implikasi dari informasi yang diperoleh dan harus mengajukan pertanyaan jika informasi yang diperoleh dipandang salah, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Akuntan juga harus membandingkan dengan jumlah kewajiban pajak periode-periode sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau penurunan yang tidak wajar. Kemudian yang keempat yaitu jika tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan, akuntan dapat menggunakan estimasi pajak yang dibuat oleh wajib pajak, terutama jika dipandang tidak praktis untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung, sepanjang estimasi tersebut dipandang wajar berdasarkan data-data dan keadaan yang difahami oleh akuntan. Kemudian yang kelima yaitu akuntan bisa merekomendasikan posisi kewajiban pajak atau membuat atau menandatangani laporan pajak yang mengandung elemen yang menyimpang dari ketentuan perlakuan pajak sesuai dengan administrative proceeding atau keputusan pengadilan pajak dalam hubungannya dengan kewajiban pajak periode sebelumnya. Tetapi akuntan harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya SSTS nomor 1. Kemudian yang keenam yaitu akuntan harus segera memberitahu wajib pajak jika ditemukan kesalahan perhitungan pajak, baik untuk kewajiban pajak periode yang lalu maupun untuk periode yang sedang berjalan. Akuntan harus memberikan rekomendasi tentang koreksi pajak yang harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh yaitu akuntan harus menggunakan kompetensi profesionalnya dengan cermat dan seksama untuk memastikan keandalan pelayanan jasa konsultasi pajaknya kepada klien. Kemudian yang terakhir yaitu bagian penutup, di mana sesuai dengan standar tidak etis bagi akuntan untuk memenuhi permintaan klien menurunkan secara signifikan kewajiban pajaknya, seperti yang terjadi pada kasus KPMG tadi yang kita bahas.
Karena menandatangani surat pemberitahuan pajak sama dengan menjamin bahwa jumlah pajak terutang yang tertera pada surat pemberitahuan pajak tersebut adalah benar dan lengkap. Kemudian, akuntan yang menandatangani surat pemberitahuan pajak yang salah adalah nyata melakukan kebohongan dan juga melakukan pelanggaran etika. Meskipun harus diakui bahwa dalam akuntansi pajak memang terdapat area yang abu-abu serta problematik, mungkin seperti peraturan self-assessment dan peraturan lain-lainnya, di mana area ini memungkinkan bagi akuntan maupun wajib pajak untuk mensiasati sistem dan peraturan pajak untuk menurunkan secara signifikan kewajiban pajak mereka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.